Salam Pancasila. Kita ketemu lagi di Teropong Politik, meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari kesunyian suasana desa. Ya, kawan-kawan Teropol, saat ini kita mencoba untuk meneropong apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Setelah hampir 2 pekan dia mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan kemudian kembali ke kampung halamannya di Solo. Ya, Pak Jokowi setelah hampir 2 pekan atau setelah kembali ke Solo, kita berharap beliau menikmati masa-masa pensiunnya dari hiruk pikuk politik yang ada di negeri ini, tapi rupa-rupanya beliau tidak tahan untuk tidak bertemu dengan rakyat dan tetap melakukan belusukan. Hal ini dapat diketahui dari apa yang diunggah oleh beliau di Instagram pribadinya, bahwa beliau masih tetap belusukan, menyerap aspirasi dari masyarakat yang masih membutuhkan bantuan beliau. Ya, di dalam Instagram pribadinya, Pak Jokowi mengunggah sebuah video disertai dengan caption yang kira-kira isinya seperti ini. Walaupun tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi masih terus mendengarkan aspirasi masyarakat. Hari ini bertemu dengan seorang ibu dari Samarinda yang katanya sudah 5 kali berusaha untuk bertemu dengan Pak Joko Widodo, tetapi baru kali ini berhasil. Ibu tersebut datang ke Solo untuk menemui atau mengadukan nasibnya tentang ganti rugi atas tanahnya yang belum terbayarkan, yang kena perluasan atau dilalui oleh proyek jalan tol, dan Pak Joko Widodo menemui beliau dan menampung aspirasi tersebut. Dan kita tidak tahu Pak Joko Widodo akan sampaikan kemana, apakah akan disampaikan ke Gibran atau akan disampaikan ke Pak Prabowo atau kepada menterinya Pak Prabowo. Nah, apa yang diunggah oleh Pak Jokowi ini di akun Instagram pribadinya itu kemudian mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa salut dengan Pak Joko Widodo. Ya, inilah pemimpin sejati, walaupun dia tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, tetapi dia masih tetap memperhatikan rakyatnya yang dalam kesusahan. Lalu banyak pula yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi ini mengalami semacam power syndrome atau gejala penyakit kekuasaan. Lalu menganggap bahwa Pak Jokowi ini kena demam belusukan. Jadi artinya bahwa para pengkritik Jokowi ini mengatakan bahwa bahkan ada yang lebih sadis, mengatakan mungkin dia pikir masih presiden, makanya kemudian dia masih tetap belusukan bertemu dengan rakyat. Nah, menarik untuk melihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo ini, mantan Presiden Republik Indonesia atau Presiden yang ke-7, bahwa memang agak susah untuk melupakan apa yang sudah dilakukan berulang-ulang, dan secara khusus tentang belusukan. Belusukan ini kan diperkenalkan oleh beliau dan hampir tiap hari dilakukan oleh beliau untuk belusukan bertemu dengan rakyat. Bahkan kadang-kadang misalnya dalam perjalanan ke istana atau pulang, kadang-kadang dia masih menyapa rakyatnya dan kadang memberikan sesuatu, entah itu kaos, buku atau alat-alat tulis lain diberikan kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif ilmu otak, bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah sesuatu yang wajar saja.
ya, bahwa memang apa yang telah menjadi kebiasaan atau telah menjadi habitus itu akan susah untuk dilupakan, butuh waktu untuk melupakannya. Dan mungkin saja ya Pak Jokowi ini tidak bermaksud untuk melakukan belusukan langsung ketemu dengan masyarakat untuk berbagi atau melihat kondisi masyarakat, tetapi mungkin dia jalan-jalan lalu kemudian ada masyarakat di jalan untuk menemuinya lalu kemudian dia berhenti, ya bisa jadi di dalam dirinya itu secara otomatis ya itu tidak direncanakan, tetapi karena secara otomatis sebagaimana telah dilakukan kurang lebih 10 tahun, maka itu adalah menjadi sebuah tindakan otomatis atau menjadi tindakan emosional yang kemudian tidak lagi dipikirkan sehingga itu berlangsung secara otomatis. Jadi itu wajar saja karena itu telah menjadi sebuah kebiasaan atau menjadi habitus yang dilakukan beliau selama kurang lebih 10 tahun. Dan yang aneh ya menurut saya bahwa Pak Jokowi mengunggah ini ya seolah-olah itu disebabkan oleh pemerintahan yang ada sekarang. Bahwa kok kenapa tidak dibayar? Ya ini kan sesuatu yang menurut saya aneh ya. Padahal ya pembangunan jalan tol jalur Kalimantan itu kan selesai kira-kira 2022 atau 2023 yang lalu dan sudah diresmikan oleh beliau. Dan kemudian kok masih ada ya masyarakat yang mengeluh atau menyampaikan aspirasinya belum dibayar. Nah, takhayal apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kemudian mengundang pertanyaan publik dan publik berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini mempermalukan dirinya sendiri. Bukankah dia yang presiden ketika itu? Ya, bukankah dia yang melakukan pembebasan terhadap lahan atau tanah masyarakat yang digunakan untuk proses pembangunan jalan tol? Kenapa sekarang baru kemudian diungkap ke publik? Jadi sebenarnya masyarakat kita masyarakat yang tidak dibayar itu sebenarnya salah siapa? Ya, itu adalah masa pemerintahan Pak Joko Widodo, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo ini seolah-olah telah mempermalukan dirinya, sehingga dia mendapat cemoohan dari publik bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Pak Joko Widodo selama ini meninggalkan banyak masalah, dan mungkin ini adalah salah satu saja ya dari permasalahan yang masih tersisa yang tidak terselesaikan. Padahal Pak Jokowi itu kemudian sudah terlanjur dipoles sebagai pemimpin yang berpihak kepada rakyat, sudah terlanjur dipoles sebagai pemimpin yang benar-benar melayani rakyat, dan mereka yang kena dampak pembangunan dari fasilitas negara itu bukan ganti rugi tetapi ganti untung. Tetapi ada masyarakat yang sampai hari ini belum mendapatkan haknya, yang kemudian menemui Pak Joko Widodo. Sayangnya Pak Joko Widodo tidak sadar kalau masalah itu adalah masalah yang ditinggalkannya, dan seolah-olah yang melakukan itu adalah pemerintah saat ini. Jadi kita berharap bahwa Pak Jokowi ini ya tidak mengalami gangguan power syndrome atau tidak mengalami demam belusukan karena terlalu lama berkuasa sehingga dia tidak sadar bahwa sekarang ini bukan dia lagi yang presiden dan telah berpindah tangan ke orang lain. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Tetap di Tropol. Salam Pancasila.